Halo Cebol Mania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Hasil pertandingan leg 2 semifinal Piala Presiden 2022. Pertandingan leg 2 semifinal Piala Presiden 2022 telah digelar sepanjang Senin 11 Juli 2022. Pertandingan tersebut menyajikan berbagai kejutan. Arema FC berhasil menembus final Piala Presiden 2022 setelah mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 2-1. Gol kemenangan Singoedan dicetak oleh Rizky Dwi Febrianto di menit ke-31 dan Muhammad Rafli menit ke-75. Adegan gol hiburan PSIS hadir melalui Jonathan Cantilana menit ke-87. Arema melaju ke final dengan agregat 4-1 atas PSIS. Pada pertandingan lainnya, Borneo FC berhasil menang telak dengan skor 4-0 atas PSS Sleman. Gol klub berjulukan Pesut Etam itu dibukukan oleh Mateus Pato menit ke-16 dan Stefano Lillipali ke menit ke-45. Muhammad Sihran menit ke-53 dan Diego Michels menit ke-65. Borneo FC terlihat superior pada semifinal Piala Presiden 2022. Dalam dua leg pertandingan, pasukan Milomir Seslija mencetak 6 gol tanpa kebobolan. Arema FC akan bertemu Borneo FC pada laga final Piala Presiden 2022. Pertandingan akan digelar dalam format dua leg. Arema FC lebih dulu akan menjamu Borneo FC di Stadion Kanjuruhan Malang pada 14 Juli 2022. Setelah itu giliran Borneo FC yang akan menjamu Arema FC di Stadion Segiri pada 17 Juli 2022. Timnas Indonesia dituntut keluar dari AFF gara-gara indikasi sepak bola gajah. Timnas Indonesia dituntut keluar dari AFF gara-gara indikasi sepak bola gajah di matchday pamungkas Grup A Piala AFF U19 2022 yang mempertemukan Timnas Vietnam U19 versus Timnas Thailand U19. Sejumlah netizen di media sosial mendorong PSSI untuk membuat langkah berani, yakni meninggalkan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara tersebut. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mendengar kabar soal Timnas Indonesia yang dituntut sejumlah pecinta sepak bola tanah air untuk keluar dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF. Karena itu Muhammad Iryawan meminta AFF melakukan investigasi untuk memastikan apakah ada match fixing atau tidak. PSSI pun segera mengirimkan surat protes kepada AFF. Mereka berharap pihak AFF dapat mengadakan investigasi mengenai apa yang terjadi. Meski begitu, Iwan Bule mengaku legowo jika memang keputusannya tidak ada pelanggaran. Hanya saja mereka membutuhkan kepastian mengingat dorongan untuk meninggalkan AFF. Media Vietnam soroti amukan netizen Indonesia. Timnas Indonesia U19 berhasil melumat Myanmar pada laga terakhir Grup A Piala AFF U19 2022. Meski menang besar, tim Garuda Nusantara tetap gagal lolos ke semifinal karena Vietnam dan Thailand meraih hasil imbang. Tersingkirnya Timnas Indonesia U19 dari Piala AFF U19 2022 membuat netizen di tanah air murka. Warganet menyerang berbagai akun media sosial sepak bola Vietnam dan Thailand, baik itu di Twitter, Instagram, hingga Facebook. Aksi supporter Timnas Indonesia U19 di dunia maya itu mendapat sorotan dari media Vietnam The Tao 247. Media online tersebut menuliskan judul artikel tersingkir dengan menyakitkan, fans Indonesia menuduh Vietnam dan Thailand U19 mengatur pertandingan. Dalam artikel tersebut, The Tao 247 mengunggah potongan komentar warganet Indonesia di Facebook. Banyak yang menyebut jika Timnas Vietnam U19 dan Thailand bermain mata dalam pertandingan tersebut. Pelatih Timnas Indonesia U19 Sintayong juga geram dengan aksi tidak sportif yang dilakukan Vietnam dan Thailand. Kegeraman Sintayong mengacu pada kedua tim yang tidak bermain serius setelah 15 menit menjelang akhir pertandingan. Tersingkir di semifinal Presiden 2022, PSIS alihkan fokus ke Liga 1. PSIS Semarang tersingkir di babak semifinal Piala Presiden 2022. Dalam pertandingan leg kedua semifinal, Mahesa Jenar kalah 1-2 dari Arema FC dan tersingkir karena kalah agregat 1-4. Ini menjadi kekalahan kedua yang dialami PSIS Semarang di semifinal Piala Presiden 2022. Sebelumnya mereka kalah 0-2 dari Arema FC di Stadion Jatidiri Semarang pada 7 Juli lalu. Hasil negatif ini tentu mengecewakan bagi PSIS Semarang, apalagi mereka sempat digadang-gadang sebagai satu calon pemenang Piala Presiden 2022. Pelatih PSIS Semarang Sergio Alexandre merasa timnya tidak perlu terlalu lama bersedih. Menurutnya PSIS harus segera mengalihkan fokus ke Liga 1 2022-2023. PT Liga Indonesia Baru PT LIB selaku operator Liga 1 sudah mengeluarkan draft jadwal putaran pertama Liga 1 2022-2023. Pada pekan pertama, PSIS Semarang dijadwalkan menjamu tim promosi Rans Nusantara FC. Laga itu rencananya digelar di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah pada 23 Juli 2023 mendatang. Kick-off laga tersebut rencananya berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. PSS Sleman bertekad terbagi kualitas untuk menyongsong Liga 1.
PSS Sleman harus mengubur mimpi untuk bermain di final Piala Presiden 2022. Laju Elang Jawa harus terhenti di semifinal. PSS Sleman tak berdaya menghadapi Borneo FC. Setelah kalah 0-2 di leg pertama, PSS kembali kandas 0-4 dari Pesut Etam pada leg kedua. Di laga ini, perbedaan kualitas dari kedua tim memang sangat terlihat. Apalagi PSS Sleman memutuskan untuk menurunkan kekuatan pemain lokal di laga ini. Pelatih PSS Sleman menyatakan kini fokus PSS Sleman adalah Liga 1 2022-2023. Namun sebelum ajang itu dimulai, skuad Elang Jawa harus melakukan perbaikan terlebih dahulu. Tak lupa, Seto Nurdiantoro juga memberikan selamat kepada Borneo FC. Ia bahkan tak segan mendoakan tim asuhan Milo Mirza Slija itu untuk bisa sukses di babak final. Diketahui di final, Borneo FC akan berhadapan dengan Arema FC. Laga final akan berlangsung dalam 2 leg pada 14 Juli dan 17 Juli 2022 mendatang. Sempat kembali berlatih, Nick Kuipers absen lagi karena sakit. Pemain bertahan Persib Bandung Nick Kuipers kembali jatuh sakit sehingga harus absen dalam sesi latihan yang digelar di Stadion Persib Senin 11 Juli 2022. Padahal sebelumnya pemain asal Belanda ini sudah terlihat bergabung dalam latihan Persib Bandung pada Jumat 8 Juli 2022. Bahkan Nick mengaku kondisinya sudah makin baik walau masih berlatih secara terpisah. Namun pada sesi latihan pagi, Nick kembali tidak terlihat bergabung dalam latihan bersama rekan-rekan setimnya karena dikabarkan sakit. Sayangnya, Robert Albert tidak menjelaskan lebih detail terkait sakit yang dialami pemain bernomor punggung 2 di skuad Persib Bandung tersebut. Selain Nick Kuipers, pemain naturalisasi Persib Bandung asal Belanda Mark Klok juga absen dalam sesi latihan yang digelar di Stadion Persib. Menurut Robert, Mark Klok terpaksa absen karena harus terbang ke Jakarta mengurus keluarganya.